Bab 321. Yi Tianyun melihat bahwa banyak kultivator dipaksa menjadi penambang di dalam, pergelangan kaki mereka dirantai ke tanah, untuk memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Para kultivator itu bukanlah kultivator biasa, yang terendah di antara mereka berada di tahap pemurnian roh. Dengan kemampuan pengamatan yang ditingkatkan, Yi Tianyun dapat melihat bahwa tambang itu benar-benar tambang sumber daya yang hebat. Dia bahkan bisa melihat sisa sumber daya tambang yang dimilikinya hanya dengan mata telanjang. Batu roh giok, katalis rune ilahi. Sumber daya yang tersisa lebih dari 1 juta pon. Biji besi mendalam, bahan tempa alat jiwa. Sumber daya yang tersisa lebih dari 10 juta pon. Biji amethyst, bahan tempa alat tingkat surga. Sisa sumber daya lebih dari 100 pon. Debu emas awan, katalis pil obat kelas tinggi. Sumber daya yang tersisa lebih dari 10.000 pon. Setelah memastikan jenis material yang ditambang di sana, Yi Tianyun tahu bahwa yang paling berharga di tambang itu adalah biji amethyst dan debu emas awan. Namun, dia juga tidak menyangka tambang itu masih memiliki sumber daya sebanyak itu. Setelah melihat sumber daya tersebut, dia akhirnya mengerti mengapa Kekaisaran Dunia Bawah menggunakan tahanan yang juga seorang kultivator untuk menjadi penambang di sana, yaitu karena sumber daya tersebut tidak mudah ditambang. Cepat, jangan malas. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di atas, haruskah kita memeriksanya? Apa yang bisa dilakukan para tahanan? Siapa yang berani macam-macam dengan Kekaisaran Dunia Bawah? Yi Tianyun memperhatikan bahwa penjaga di sana mencambuk para tahanan. Beberapa penambang bahkan tewas karena perlakuan kejam para penjaga terhadap mereka. Dia bahkan menyadari bahwa para penjaga sama sekali tidak memperhatikan para tahanan yang sangat membutuhkan penawar racun. Mereka terlalu malas untuk mengurus para tahanan itu, karena tahanan akan digantikan begitu mereka meninggal. Yi Tianyun tidak tahan melihat pemandangan itu, dan segera maju, lalu menembak para penjaga di dekat tahanan yang kesakitan, karena membutuhkan pil detoksifikasi untuk racun yang ada di dalam tubuhnya. Setelah membunuh para penjaga di sana, dia dengan cepat mengambil pil detoksifikasi yang berada di dalam wadah penyimpanan mereka, dan segera melemparkannya ke para tahanan. Para tahanan segera bangkit sambil menggigil dan langsung meminum pil tersebut. Mereka tampak berangsur-angsur membaik setelah meminum pil obat itu, setidaknya mereka sudah tidak kesakitan lagi. Para penjaga segera datang setelah mendengar keributan dan terkejut melihat orang asing di dalam tambang, dan rekan mereka ditemukan tewas di dekat orang asing tersebut. "Siapakah kau?" tanya salah satu penjaga. Yi Tianyun menghela napas, dan dengan cepat menembak jatuh para penjaga, serta para tahanan yang dipaksa untuk bekerja di tambang. Mereka terkejut melihat seorang pemuda dengan mudah membunuh para penjaga. Mereka berhenti bekerja untuk melihat siapa dan apa yang akan dilakukan pemuda itu selanjutnya. Yi Tianyun segera berteriak bahwa penambang itu sudah bebas. Mereka harus mencari kunci dari para penjaga untuk membuka belenggu mereka dan mengikutinya untuk membunuh semua penjaga di sana. Para tahanan segera melakukan apa yang diperintahkan dan mencari kunci di antara mayat para penjaga. Namun, beberapa di antara mereka tampak sedih dan menolak untuk mencari kunci tersebut. "Hei, bukankah kau ingin keluar dari tempat mengerikan ini? Kenapa kau masih merajuk dan tidak melakukan apa-apa?" tanya salah satu tahanan kepada yang sedang depresi itu. "Kau tahu itu semua usaha yang sia-sia. Kita tetap membutuhkan pil detoksifikasi terus-menerus. Kita akan bisa lolos dari Kekaisaran Dunia Bawah untuk waktu yang lama karena itu," kata tahanan yang depresi itu dengan nada datar. Penambang yang sebelumnya penuh harapan itu terkejut dengan jawaban temannya. Mereka lupa tentang pil detoksifikasi. Yi Tianyun memperhatikan bahwa harapan di mata penambang itu perlahan memudar ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lolos dari Kekaisaran Dunia Bawah. "Kalian semua tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku sendiri akan meracik pil detoksifikasi yang kalian butuhkan untuk menyingkirkan racun dalam tubuh kalian. Aku akan memastikan bahwa tidak seorang pun dari kalian membutuhkan Kekaisaran Dunia Bawah setelah semua ini," teriak Yi Tianyun agar seluruh tahanan mendengarnya. Sekali lagi, api di mata mereka menyala kembali saat mereka mulai meneriakkan tuntutan kebebasan mereka. Pada saat yang sama, Yi Tianyun telah selesai menganalisis racun di dalam tubuh tahanan. Dia menyeringai ketika menyadari bahwa racun yang digunakan pada tahanan biasa lebih lemah daripada yang digunakan pada leluhur tua, sehingga jauh lebih mudah untuk membuat pil detoksifikasi bagi para penambang itu. Yi Tianyun merasa lega, karena ia tidak melewatkan satupun cincin penyimpanan dari para penjaga yang ia bunuh di lantai atas,
karena mengingat banyaknya tahanan, ia harus membuat pil detoksifikasi dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, ia membutuhkan banyak obat roh sebagai komponen utama, dan untungnya, para penjaga memiliki banyak obat tersebut. Setelah membunuh semua penjaga di dalam tambang, Yi Tianyun mulai memurnikan pil detoksifikasi seperti yang dijanjikannya, dan tahanan itu tidak tinggal diam. Mereka menambang lebih giat dari sebelumnya. Mereka dengan cepat memasukkan setiap sumber daya yang mereka tambang ke dalam cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Yi Tianyun. Itulah cara mereka berterima kasih kepada Yi Tianyun. Sekalipun Yi Tianyun tidak memintanya, mereka tahu bahwa orang kuat seperti Yi Tianyun membutuhkan banyak sumber daya untuk menjadi lebih kuat lagi. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih sampai membiarkan orang lain menyelamatkan mereka tanpa imbalan apapun. Bab 322. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Itu hasil kerja kerasmu, kenapa kau memberikannya padaku? Aku bisa menemukannya sendiri, kata Yi Tianyun dengan santai. Namun para penambang mengabaikan Yi Tianyun dan terus menambang, dan mereka tetap bersikeras agar Yi Tianyun menerima kerja keras mereka. Kami tidak punya apa-apa, kami hanya bisa memberikannya sebagai hadiah. Kau menyelamatkan kami, dan ini pun hadiah yang hampir tidak layak disebut hadiah. Ya, kami tidak punya apapun untuk dibayar. Kami hanya bisa bekerja keras dan memberikan biji yang kami gali di sini kepada Anda. Saya bersedia mengikuti Sang Dermawan dan mematuhi perintah Sang Dermawan. Aku bersedia mengikuti Sang Dermawan. Jika Sang Dermawan membenci kekaisaran dunia bawah, aku akan bersama Sang Dermawan di kehidupan ini, dan menghadapi kekaisaran dunia bawah. Ya, membunuh anjing-anjing penjilat kekaisaran dunia bawah, membunuh bajingan-bajingan kekaisaran dunia bawah. Para penambang kemudian berjanji bahwa mereka akan menjadi orang kepercayaan Yi Tianyun di masa depan. Mereka bahkan berjanji jika Yi Tianyun mau, mereka akan memburu orang-orang dari dunia bawah sampai mereka tidak mampu lagi. Pada saat itu sudah jelas bahwa mereka semua sangat marah kepada kekaisaran dunia bawah. Mereka ingin membalas dendam pada kekaisaran dunia bawah. Mereka sudah putus asa dan mengira mereka pasti akan mati di sana seperti anjing. Tetapi ketika Yi Tianyun datang, dia menyalakan kembali api di hati mereka. Aku tahu kalian semua pasti sangat membenci kekaisaran dunia bawah. Tapi kalian harus keluar dari sini dulu agar bisa membalas dendam kepada mereka, kata Yi Tianyun sambil menghela napas ke arah penambang itu. Sembari berbicara, ia akhirnya menyelesaikan pembuatan pil obat untuk mendetoksifikasi racun di tubuh penambang tersebut. Dia dengan cepat membagikan semua pil obat kepada para penambang agar mereka bisa pulih secepat mungkin. Aku merasa racun di tubuhku sudah hilang, benar-benar hilang. Benar-benar sudah hilang. Mereka menangis terseduh-seduh saat merasakan efek pil obat itu dengan cepat. Namun, sebagian dari mereka tetap meminum lebih dari satu pil karena khawatir akan terkena racun itu lagi. Namun Yi Tianyun memutuskan untuk membiarkannya saja, karena dia membutuhkan kerja sama semua orang untuk menghancurkan kekaisaran dunia bawah. Hei, jangan minum pilnya lebih dari sekali untuk saat ini. Kalian selalu bisa minum lebih dari satu, tapi jangan boros, kata Yi Tianyun menegur mereka agar tidak serakah. Semua orang segera menenangkan diri dan mengangguk, mereka terbawa suasana dan berpikir bahwa satu pil saja tidak cukup untuk mereka. Tak lama kemudian, ribuan kultivator yang dipaksa bekerja di tambang disembuhkan dari racun dalam tubuh mereka berkat pil yang baru saja dimurnikan oleh Yi Tianyun, dan tidak ada lagi keputusasaan di mata mereka. Mereka dengan cepat memberikan cincin penyimpanan yang telah mereka isi dengan begitu banyak sumber daya kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun tidak lagi memiliki alasan untuk menolak tawaran itu dan karenanya menerimanya demi mereka. Terima kasih banyak, Dermawan. Terima kasih banyak, Dermawan. Selama Sang Dermawan memerintahkan saya pasti akan melakukan apapun dan bersedia melakukan segala sesuatu untuk Sang Dermawan. Aku ingin mengikuti Sang Dermawan dalam hidupku, kemanapun Sang Dermawan pergi. Semua penambang itu dengan cepat menundukkan kepala sebagai tanda kesetiaan kepada Yi Tianyun dan ungkapan rasa terima kasih. Angkat kepalamu. Kalian tidak perlu membungkuk padaku sekarang. Pikirkan itu nanti ketika kalian semua sudah aman di luar, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Sekarang tetaplah di belakangku. Aku akan memastikan kita semua keluar dari penjara ini dengan selamat, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yi Tianyun dengan cepat memimpin dan bergegas ke lantai atas. Awalnya, dia tidak melihat penjaga manapun, tetapi saat dia semakin dekat ke gerbang utama,
dia dapat melihat banyak penjaga masuk dengan wajah bingung. Namun jumlah penjaga tidak banyak, dan Yi Tianyun yakin dia bisa membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Setelah Yi Tianyun membunuh semua penjaga, semua penambang akhirnya bebas. Sekarang, pergilah dari sini. Aku akan memastikan tempat ini hancur, kata Yi Tianyun sambil kembali mengarahkan pandangannya ke arah penjara. Para penambang terkejut mendengar Yi Tianyun akan sendirian di tempat itu. Mereka enggan meninggalkan Yi Tianyun sendirian, karena mereka ingin mengikuti jejak Yi Tianyun. Bagaimana dengan dermawan? Tak perlu khawatir. Aku akan menghancurkan tempat ini. Hal terbaik yang bisa kau lakukan untukku adalah tetap aman dan melawan kekaisaran dunia bawah setelah kekuatanmu pulih, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Semua penambang tersentuh oleh kata-kata Yi Tianyun, dan dengan demikian mereka menaati perintah Yi Tianyun dan meninggalkan penjara dengan tekad yang baru. Dalam kehidupan ini, kekaisaran dunia bawah adalah musuhku. Selama masih ada kesempatan, aku harus membunuh mereka. Ya, meskipun kita tidak bisa membunuh mereka, tidak ada masalah jika kita bisa menimbulkan kerusakan. Berkat bantuan si dermawan, kita bisa melarikan diri dari sini. Yi Tianyun melihat mereka pergi, dan bingung dengan kesetiaan baru mereka kepadanya. Dia tahu bahwa dirinya bukanlah orang baik sepenuhnya. Tetapi dia tidak tahan dengan cara kekaisaran dunia bawah memperlakukan para tahanan itu sama sekali. Namun dia tahu bahwa dengan kepergian para tahanan itu, mereka akan menciptakan masalah di tempat lain bagi kekaisaran dunia bawah di kemudian hari. Ding! Pencapaian, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada kekayaan, berhasil diselesaikan. Judul, Juru Selamat, telah ditingkatkan, menambahkan 1000 poin prestis. Yi Tianyun menyeringai senang melihat peningkatan gelarnya, itu seperti mendapatkan 800 poin prestis tanpa melakukan apapun. Bab 323. Yi Tianyun tidak menyangka gelarnya akan tiba-tiba meningkat sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa poin prestis memiliki banyak efek bermanfaat, seperti meningkatkan keberuntungannya untuk mendapatkan barang yang jauh lebih baik dalam undian dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pemurnian pil. Penempaan, atau pengukiran rune ilahi. Yi Tianyun akhirnya menyadari bahwa melakukan perbuatan baik akan memberinya imbalan. Dia segera masuk ke dalam, tetapi dia langsung merasakan aura kuat yang berhembus di udara. Apakah Jenderal Long akan datang? Dia sangat gembira, karena akhirnya bisa menguji kekuatannya melawan seorang kultivator roh Void. Benar saja, dia segera melihat seekor naga raksasa terbang menuju penjara dengan kecepatan tinggi. Dia melihat status naga itu dengan mata penilaiannya, dan naga itu sendiri lebih kuat daripada naga hitam pada tahap transformasi inti tingkat 8. Dia juga melihat seorang pria menunggangi naga raksasa itu dengan percaya diri. Naga merah raksasa. Tahap transformasi inti tingkat 8 dengan napas api dahsyat, kekuatan tempur sekitar 4.100.000. Jenderal Long. Tahap roh Void tingkat 1. Peralatan. Baju zirah pertempuran naga merah, tombak ilahi naga merah. Kekuatan tempur, 14 juta. Seni bela diri. Jurus rahasia naga surgawi, jurus rahasia tombak jiwa tirani. Kelemahan, tidak ada. Item yang didapatkan saat kalah. Armor pertempuran naga merah, tombak ilahi naga merah, seni rahasia naga surgawi, garis keturunan dewa naga. 14 juta kekuatan tempur dalam kondisi dasar. Jika dia terus didesak, dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, dan jumlahnya pasti akan meningkat. Yi Tianyun tahu bahwa lawannya akan sulit dihadapi. Lawannya bisa dengan mudah memiliki kekuatan tempur sebesar 30 juta. Saat ini, Yi Tianyun tidak memiliki cara mudah untuk menghadapi pria itu, tetapi dia pasti harus mencoba segala cara. Yi Tianyun dengan cepat menggunakan Ice Cold Fury dengan mengonsumsi 5000 CP dan mengaktifkan Crazy Damage modenya. Kekuatan serangan Ice Cold Fury terus meningkat, hingga berhenti di angka 34 juta. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, kekuatan itu benar-benar luar biasa. Kultivator biasa di levelnya tidak akan mampu mencapai kekuatan serangan setinggi itu. Yi Tianyun dengan cepat mengaktifkan garis darah dewa, naga miliknya, untuk meningkatkan serangan lebih jauh lagi, dan benar saja, kekuatan serangannya meningkat sekali lagi, dan mencapai puncaknya pada 37 juta kekuatan tempur. Yi Tianyun saat ini sudah kehabisan akal karena tidak bisa memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatan serangannya, jadi dia menembakkan panah,
dan panah itu dengan cepat membekukan jalur yang dilewatinya saat terbang menuju naga merah raksasa. Jenderal Long merasakan sesuatu yang buruk akan menimpanya, dan dia dengan cepat melihat panah beku itu terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia dengan cepat mengaktifkan jurus rahasia naga surgawi untuk mencoba memblokir serangan itu, dan dengan jurus rahasia naga surgawi yang aktif, kekuatan tempurnya meningkat menjadi 35 juta. Tahap Food Spirit benar-benar luar biasa. Kekuatan tempur mereka benar-benar seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan tahap transformasi inti. Jenderal Long dengan cepat menggunakan kekuatan naga merah, yang tampak seperti garis keturunan Dewa Naga, tetapi gerakan itu sepertinya semacam penggabungan kekuatan naga merah raksasa dengan dirinya sendiri. Tubuh Jenderal Long dengan cepat tertutupi oleh sisik naga merah yang tebal, dan kekuatan tempurnya sekali lagi meningkat menjadi 40 juta. Jenderal Long dengan cepat mengaktifkan jiwa tirani dengan menepukkan kedua tangannya, menciptakan gelombang kejut raksasa yang langsung menuju ke arah panah. Ketika keduanya berbenturan, terdengar suara menggelegar dengan keras. Gelombang kejut jiwa tirani dan amarah dingin saling menghentikan satu sama lain, karena Yi Tianyun tahu bahwa kekuatan serangannya sedikit di bawah Jenderal Long. Yi Tianyun sudah tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan seorang ahli roh Food hanya dengan satu tembakan panahnya. Ini luar biasa, ini menarik. Yi Tianyun tiba-tiba menjadi bersemangat, dia harus menemukan cara untuk melawan Jenderal Long itu. Bab 324. Jenderal Long dapat menahan amukan dingin es Yi Tianyun dengan mudah. Yi Tianyun menyeringai, karena dia sudah menduga kekuatan seperti itu dari Jenderal Long. Jika pakar roh Food pun tidak bisa memblokir serangannya dengan mudah, maka dia akan sangat kecewa. Jenderal Long bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya, yang berarti dia akan semakin kuat mulai sekarang. Jenderal Long sendiri sebenarnya terkejut melihat serangan dahsyat itu datang dari seorang pemuda. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan sesuatu yang sekaliber itu di sana. Siapa kau? Berani-beraninya menerobos masuk ke penjara dunia bawah. Ini hanya penjara, aku bisa menghancurkannya kapan saja, kata Yi Tianyun. Jangan main-main denganku. Jenderal Long sangat marah dengan perilaku tidak sopan Yi Tianyun. Yi Tianyun menyeringai sekali lagi dan menyerang Jenderal Long dengan beberapa panah es dingin miliknya, lalu dengan cepat berlari masuk ke penjara dunia bawah. Jenderal Long menangkis panah itu, dan terkejut melihat Yi Tianyun berlari menuju penjara, bukannya menjauhi penjara. Bodohnya kamu, malah masuk ke dalam daripada keluar? Kamu tidak bisa lari lagi. Jenderal Long, yang diliputi amarah, seketika melepaskan niat membunuhnya. Dia akan memastikan bahwa pemuda itu akan mati pada akhirnya. Namun, Yi Tianyun tetap berusaha memastikan bahwa Jenderal Long tidak dapat dengan mudah mengikutinya masuk ke dalam penjara dunia bawah. Begitu masuk, ia menghancurkan dinding untuk menghalangi Jenderal Long mengikutinya. Kau pikir kau sudah aman? Jenderal Long terkejut sekali lagi melihat pemuda itu tidak hanya berlari sembarangan. Jadi dia segera mengeluarkan tombak panjangnya dan menggunakan bayangan hantu, naga darah untuk membersihkan jalan, tetapi dia segera menyadari bahwa jalan di depannya masih terblokir. Dia kembali marah karena pemuda itu tega melakukan hal seperti itu untuk menahannya. Namun, ia sangat terkejut melihat pemuda itu dapat menghancurkan dinding dengan mudah. Ia tahu bahwa dinding penjara dunia bawah diperkuat dengan rune ilahi, sehingga hampir mustahil untuk dihancurkan. Dia bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar mampu menghancurkan rune ilahi di penjara. Jika demikian, maka tujuan pemuda itu adalah untuk menghancurkan penjara dunia bawah. Di sisi lain, Yi Tianyun terus-menerus menghancurkan rune ilahi dan langsung menghancurkan tembok di sepanjang jalan. Aku akan segera menghancurkan tempat ini. Dia melewatkan ranjau itu, karena akan membutuhkan usaha lebih besar hanya untuk menghancurkannya saat ini. Dia sudah kelelahan setelah menghancurkan banyak hal. Untungnya, dia sudah menyimpan banyak pil obat pemulihan untuk konsumsinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak, Yi Tianyun mendengar suara Jenderal Long yang menggelegar mengatakan bahwa dia akan memastikan untuk membunuh para penyusup yang menyebabkan semua kekacauan itu. Tentu saja, Jenderal Long dengan cepat menyusul Yi Tianyun dan melemparkan dua tombak ke arah Yi Tianyun dengan kecepatan tinggi. Mati! Yi Tianyun dengan mudah menghindari serangan itu dengan efek sayap Phoenix. Yi Tianyun dengan sinis berterima kasih kepada Jenderal Long ketika melihat serangan Jenderal Long menghancurkan dinding di belakang Yi Tianyun, dan segera pergi setelah itu. Terima kasih atas bantuanmu, kata Yi Tianyun. Jenderal Long sangat marah. Dia benar-benar memerah
karena terus-menerus diganggu oleh Yi Tianyun. Dia dengan cepat mengejar Yi Tianyun dan sekali lagi melemparkan tombak ke arah Yi Tianyun. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Kali ini, Yi Tianyun sangat beruntung karena sebuah batu jatuh dari langit-langit dan menghalangi serangan Jenderal Long. Bahkan Dewi Keberuntungan pun berpihak padaku. Yi Tianyun menyeringai sambil terus menjauh dari Jenderal Long dan menghancurkan tempat itu. Awalnya, Yi Tianyun siap menggunakan efek jubah bayangan untuk memblokir serangan Jenderal Long. Tetapi tampaknya hal itu tidak diperlukan saat ini. Yi Tianyun tanpa henti menghancurkan sangkar di dalam penjara karena itu lebih cepat daripada menghancurkan dinding, dan tempat itu tetap tidak akan bisa beroperasi lagi dengan semua sangkar yang hancur. Begitu sampai di zona terlarang roh, dia dengan cepat menggunakan amukan sedingin es karena sudah tidak dalam masa pendinginan dan menghancurkan area tersebut. Dengan kondisi penjara saat ini, jika Kekaisaran Dunia Bawah ingin memperbaiki tempat itu, mereka harus menemukan seorang Grandmaster Rune Ilahi yang sulit dan mahal untuk dilakukan. Ding! Berhasil menyelesaikan misi, hancurkan penjara dunia bawah, dan selamatkan semua tahanan. Hadiah: 50 juta XP, 100.000 CP, 10.000 SP, 200 poin prestis. Pengumuman yang paling ditunggu-tunggu, Yi Tianyun akhirnya terdengar. Dia tidak perlu lagi menghancurkan tempat itu, yang perlu dia lakukan hanyalah melarikan diri dari tempat itu. Bab 325. Jenderal Naga akhirnya berhasil mengejar Yi Tianyun sekali lagi dan berteriak, "Sial, kau benar-benar menghancurkan zona terlarang." Yi Tianyun dengan cepat memberikan komentar sinis. "Ya, lalu kenapa? Aku juga menghancurkan tambangmu, bodoh." Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan pedang penahan langit dan menggunakan kemarahan penahan langit ke arah Jenderal Naga sambil berteriak kepada Jenderal Naga untuk menyingkir. Jenderal Naga mengabaikan serangan Yi Tianyun dan mencoba menyerang balik. Dia dengan cepat melemparkan tombaknya ke arah Yi Tianyun dengan sekuat tenaga, karena dia berpikir bahwa serangan pemuda itu tidak mungkin menembus pertahanannya. Masalahnya, Yi Tianyun juga mengabaikan serangan Jenderal Naga karena dia tahu bahwa jubah bayangan akan melindunginya dari serangan itu. Kemarahan Heaven Holding menghantam Jenderal Naga secara langsung, diikuti oleh suara keras. Jenderal Naga terlempar ke samping akibat serangan Yi Tianyun. Namun, ia dengan cepat mengendalikan diri di udara dan mendarat dengan mulus, tetapi yang mengejutkannya, Yi Tianyun tidak terlihat dimanapun. Dia yakin masih bisa merasakan aura pemuda itu di udara, tetapi dia sama sekali tidak bisa melihatnya. Jenderal Naga takjub dengan kemampuan pemuda itu, dia tidak tahu bagaimana pemuda itu bisa lolos tepat di depannya seperti itu. Pada saat yang sama, Yi Tianyun sudah dalam perjalanan menuju Suaka Ras Roh. Dengan menggunakan teleportasi, dia dengan cepat menjauh dari penjara dunia bawah dan langsung terbang pergi. Dia tahu bahwa dia belum mampu menghadapi Jenderal Naga, tetapi setidaknya misinya telah selesai. Tak lama kemudian, berita tentang hancurnya penjara dunia bawah menyebar, tidak hanya ke benua dunia bawah, tetapi juga ke benua lain. Banyak orang terkejut mendengar berita itu, karena mereka tahu bahwa penjara dunia bawah adalah salah satu simbol kekuasaan yang dimiliki Kekaisaran Dunia Bawah, dan tempat itu dijaga ketat. Banyak orang mulai bertanya-tanya, siapa pelaku di balik semua itu? Apa yang terjadi? Penjara dunia bawah kita hancur. Preceptor Kekaisaran dan Kaisar Agung Dunia Bawah sangat marah mendengar berita itu dan memanggil semua petinggi Kekaisaran Dunia Bawah untuk membahas insiden tersebut. Kaisar Dunia Bawah diam-diam melepaskan niat membunuhnya dan bertanya dengan dingin kepada semua pengikutnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia menatap Jenderal Naga dan bertanya kepadanya, "Kami mendengar Anda berada di sana saat itu. Bagaimana mungkin pelakunya lolos saat Anda berjaga?" Jenderal Naga dengan cepat berlutut di depan Kaisar Dunia Bawah dan berkata, "Pelaku memiliki metode canggih untuk menyembunyikan auranya, sehingga aku sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi." Kaisar Dunia Bawah segera berteriak, "Kita telah kehilangan banyak muka kali ini. Penjara dunia bawah yang tak terkalahkan telah hancur, dan setiap tahanan di tempat itu telah melarikan diri." Salah satu menteri segera maju dan berkata, "Kami telah mengirim banyak petani untuk menangkap setiap tahanan." Kaisar Dunia Bawah dengan cepat membantahnya dan berkata, "Kau perlu membunuh setiap tahanan, karena mereka telah kehilangan tujuan mereka. Yang terpenting saat ini adalah Ras Roh. Leluhur tua mereka juga berhasil melarikan diri dari penjara dunia bawah. Jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan menjadi lawan yang sulit." Sang guru kekaisaran segera maju dan berkata,
Yang mulia tidak perlu khawatir tentang itu, karena saya adalah satu-satunya yang memiliki penawar racun di tubuhnya. Dia akan datang ke kekaisaran dunia bawah lagi, untuk memohon penawar racun, atau mati di suatu tempat dalam kesakitan. Kaisar dunia bawah mengangguk, karena percaya bahwa racun yang dibuat oleh guru kekaisaran benar-benar ampuh. Dia dengan cepat mengganti topik. Di mana Lei Yun? Kita sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Bagaimana perkembangan penangkapan ras roh? Salah satu menteri kembali maju dan berkata, tidak ada kabar sama sekali tentang Lei Yun. Sangat mungkin Lei Yun terjebak di dalam hutan atau sudah terbunuh. Kaisar dunia bawah mengerutkan kening dan segera memerintahkan, Jenderal Naga, pergilah dan amankan ras roh sendiri. Kita tidak bisa mempercayai sampah-sampah itu lagi. Jenderal Naga itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, saya pasti akan memuaskan Yang Mulia. Bab 326. Sebelum pertemuan Kekaisaran Dunia Bawah, Yi Tianyun masih dalam perjalanan menuju suaka ras roh. Ding! Berhasil menyelesaikan quest berantai menyelamatkan ras roh 4. Selamatkan ras roh yang dipenjara di penjara dunia bawah. Hadiah 50 juta XP, 200.000 CP, 5.000 SP, 50 kesukaan ras roh. Ding! Misi berantai penyelamatan ras roh V. Lindungi ras roh dari pasukan utama Jenderal Naga. Berhasil diterima. Hadiah setelah penyelesaian. 60 juta XP, 250.000 CP, 10.000 SP, 100 Spirit Race Favorability. Dia sedikit terkejut melihat misi tersebut sudah diperbarui, dan akhirnya, dia harus berurusan dengan Jenderal Naga. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Jenderal Naga sendirian, dia membutuhkan leluhur tua untuk bertarung bersamanya juga. Jadi, dia harus bergegas dan memastikan bahwa leluhur tua benar-benar bebas dari racun dan siap bertarung. Dia segera bergegas kembali ke suaka ras roh, dan begitu berada di tepi hutan, dia dengan cepat masuk. Dia tahu bahwa ras roh akan menyelidiki siapa yang memasuki hutan, dan begitu mereka melihat bahwa itu adalah Yi Tianyun, mereka akan membimbingnya masuk sendiri. Benar saja, Yi Tianyun. Ye Qingxuan meneriakkan namanya dari tanah. Yi Tianyun segera menyapa. Halo, aku sudah bilang akan kembali hidup-hidup. Ye Qingxuan dengan cepat berkata, aku tidak meragukanmu, aku mendengar kau bertemu dengan Jenderal Naga di penjara dunia bawah. Yi Tianyun mengangguk. Ya, sungguh beruntung aku memiliki kemampuan teleportasi. Kau adalah orang pertama yang berhasil lolos dari Jenderal Naga. Ye Qingxuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum ramah. Yi Tianyun membalas senyuman itu dan dengan cepat berkata, dari kelihatannya, Jenderal Naga akan segera datang sendiri ke sana. Pilihannya adalah kita melawan pasukan dari Kekaisaran Dunia Bawah saat mereka datang, atau mengungsi dari tempat perlindungan. Ye Qingxuan mengangguk sambil berkata dengan percaya diri, kita harus bertarung. Mereka harus melawan Kekaisaran Dunia Bawah sebisa mungkin. Yi Tianyun tahu bahwa alasan terpenting bagi ras roh untuk bertahan di suaka ras roh adalah karena mereka hanya bisa memiliki anak di tempat itu. Jika mereka meninggalkan tempat itu, mereka tidak akan mampu bereproduksi. Dengan demikian, ras roh akan punah. Yi Tianyun mengangguk dan berkata, aku juga akan bertarung bersamamu sampai akhir. Mari masuk ke tempat suci bersamaku. Ye Qingxuan kemudian memimpin jalan masuk sambil memberi isyarat kepada Yi Tianyun untuk mengikutinya. Apakah aku perlu menutup mataku lagi? Kata Yi Tianyun sambil bercanda. Bodoh, apa kau pikir kau perlu menutup mata sekarang? Bahkan jika ini pertama kalinya kau datang, aku tidak akan menutup matamu. Ye Qingxuan meliriknya dan tersenyum. Yi Tianyun tersenyum dan mengikutinya masuk ke dalam tempat suci. Saat mereka masuk, orang-orang di dalam tempat suci itu segera berkumpul dan berteriak kegirangan bahwa pahlawan mereka telah kembali. Pahlawan besar kita telah kembali. Dia benar-benar kembali. Dia menyelamatkan leluhurku. Kudengar dia bertarung dengan Jenderal Long. Konon Jenderal Naga sangat kuat. Sekarang sang pahlawan telah kembali. Artinya, pahlawan besar kita sungguh luar biasa. Aku ingat, keponakanku bertemu pahlawan besar di kolam dalam air giok. Mereka memuji Yi Tianyun, karena dia telah menyelamatkan leluhur tua mereka dari penjara. Mereka semua senang dan antusias melihat Yi Tianyun, karena dia telah melakukan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh ras roh. Ye Wan-er maju dan membual, itu wajar, aku bilang kakak sangat kuat, tidak sama dengan orang-orang itu. Oke, bersiaplah. Ye Qingxuan dengan cepat menenangkan kerumunan sambil mendorong Ye Wan-er ke samping dengan bercanda.
Yi Tianyun segera memberitahu Ye Qingxuan. Aku perlu menemui leluhur tua dengan cepat untuk meracik pil obat yang diperlukan untuk menetralisir racun di dalam tubuh leluhur tua. Ye Qingxuan mengangguk dan membawa Yi Tianyun ke halaman kecil tempat leluhur tua itu tinggal. Begitu mereka sampai di halaman, leluhur tua menyadari bahwa ia memiliki tamu. Mari, minumlah secangkir teh. Begitu masuk ke dalam rumah, Yi Tianyun segera berkata kepada leluhur tua, kita harus segera menetralisir racun di tubuhmu karena kaulah satu-satunya yang bisa melawan Jenderal Naga saat ini. Leluhur tua itu dengan cepat berkata, tidak perlu terburu-buru, minumlah tehnya dulu. Ye Qingxuan dan Yi Tianyun tidak punya pilihan lain selain menurut dan dengan sopan meminum teh tersebut. Setelah selesai, leluhur tua dengan cepat berkata kepada Ye Qingxuan, kurasa Yi Tianyun layak menjadi Raja Roh. Bagaimana pendapatmu? Ini. Ye Qingxuan terkejut karena leluhur tua menawarkan gelar itu tanpa dia harus mencetuskan ide itu terlebih dahulu. Sebelum dia sempat berkata apapun, leluhur tua membantah, aku sudah tahu bahwa kau mentransfer kemampuan bawaanmu kepada Yi Tianyun ketika aku mentransfer ingatanku kepadanya. Ye Wan-er, yang mendengarkan dari luar rumah, terkejut setelah mendengar pengungkapan itu. Yi Tianyun memiliki mata surgawi. Bab 327. Ye Qingxuan terkejut, sama terkejutnya dengan Ye Wan-er, yang menguping sepanjang waktu. Leluhur tua mengetahui tentang kemampuan bawaan yang diberikan Ye Qingxuan kepada Yi Tianyun. Ye Qingxuan merasa sedikit khawatir bahwa leluhur tua mungkin tidak mendukung tindakannya. Melihat semua orang terdiam, leluhur tua berkata, meskipun mentransfer mata surgawi dianggap tabu oleh ras roh, aku tidak mengutuk tindakanmu. Bahkan, aku mendukungnya karena aku ingin dia menjadi Raja Roh kita selanjutnya. Dia bertanya kepada Yi Tianyun sekali lagi, apakah kau ingin menjadi Raja Roh kami? Karena itu, masih menjadi pilihan Yi Tianyun sendiri. Mendengar dukungan dari leluhur tua, Ye Qingxuan menghela napas lega, dan sementara itu, Ye Wan-er segera masuk ke rumah dan bertanya, kakak, bagaimana dan kapan kau memberikan kemampuan bawaanmu kepada kakak? Dia benar-benar bingung, dia berpikir bahwa Ye Qingxuan pertama kali bertemu Yi Tianyun ketika Ye Wan-er membawanya ke tempat suci. Tidak mungkin Ye Qingxuan punya waktu untuk memberikan kemampuan bawaannya kepada Yi Tianyun mengingat situasi yang terjadi setelah itu. Ye Qingxuan tidak tahu harus berkata apa karena dia rasa Yi Tianyun tidak ingin rahasianya terungkap saat itu juga. Untungnya, leluhur tua membantah, tenanglah Wan-er, adikmu pasti punya alasan sendiri, dan yang terpenting adalah Yi Tianyun bisa menjadi Raja Roh kita dengan kemampuan bawaan yang diberikan oleh Qingxuan. Dengan keberhasilan Yi Tianyun menyelamatkan rakyat kita di dalam penjara dunia bawah, saya yakin rakyat kita akan mendukung keputusan kita untuk menjadikan Yi Tianyun sebagai Raja Roh kita. Namun semuanya bergantung pada kemampuan Yi Tianyun untuk melewati ujian peleburan Raja Roh. Yi Tianyun bertanya, ujian peleburan Raja Roh? Leluhur tua dengan cepat menjawab, ujian peleburan Raja Roh adalah ujian bagi seseorang untuk menjadi kandidat Raja Roh. Yi Tianyun bertanya, apakah boleh orang luar menjadi Raja Roh? Leluhur tua itu memutar-mutar janggutnya sambil berpikir dan langsung berkata, ini tidak biasa karena kita selalu memilih kandidat Raja Roh dari ras roh, tetapi kali ini berbeda, satu-satunya kandidat kita sebelumnya telah mengkhianati kita. Yi Tianyun ingat bahwa kandidat Raja Roh adalah Lei Yun. Dia adalah pengkhianat yang datang untuk menghancurkan kuil ras roh sebelumnya. Leluhur tua dengan cepat mengingatkan, lawan yang akan datang ke sana untuk menghancurkan tempat suci masih ada di luar sana. Aku akan membantumu mengusir mereka dengan segenap kekuatanku. Setelah kau berhasil mengusir serangan itu, kau akan mendapatkan prestis tinggi dari rakyat kami, dan dengan itu, tidak seorang pun akan mempertanyakan kemampuanmu untuk menjadi Raja Roh kami berikutnya. Yi Tianyun berpikir sejenak dan menyadari bahwa perkembangan itu menguntungkan baginya. Dia tidak perlu lagi membujuk leluhur tua untuk bertarung demi dirinya, karena leluhur tua telah menawarkan bantuan kepadanya. Leluhur tua berkata, kau memiliki kemampuan bawaan yang lebih baik daripada Lei Yun atau siapapun yang kukenal. Aku percaya bahwa kau akan menjadi pemimpin besar bagi ras roh di masa depan. Yi Tianyun sekali lagi menegaskan bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah melewati ujian peleburan Raja Roh untuk menjadi Raja Roh. Yi Tianyun tahu bahwa ujian ini tidak akan mudah, tetapi dia harus memastikan bahwa ujian ini adalah satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sebelum terjun langsung ke hal yang tidak diketahui. Aku akan melakukan yang terbaik dalam uji coba peleburan Raja Roh. Leluhur tua mengangguk dan berkata, aku menantikan penampilanmu. Ia langsung batuk darah. Tampaknya racun itu masih sangat memengaruhi tubuh leluhur tua.
Yi Tianyun segera berkata, leluhur tua harus istirahat, aku akan segera meracik pil penawar racun. Leluhur tua itu berkata kepada Yi Tianyun, tidak perlu panik, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan pil detoksifikasi, tidak apa-apa. Yi Tianyun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa, pil detoksifikasi tidak sulit dibuat. Bab 328. Yi Tianyun dengan cepat menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil detoksifikasi dan kemudian segera memurnikan pil tersebut. Kali ini, ia harus membuat beberapa pil lagi untuk memastikan bahwa leluhur tua benar-benar terbebas dari racun. Racun guru kekaisaran itu beracun. Racun yang mengalir melalui tubuh leluhur tua tidak bisa disembuhkan hanya dengan satu pil. Dia harus meminum pil detoksifikasi sampai racunnya benar-benar hilang. Pada saat yang sama, Ye Wan-er, yang bingung dengan terlalu banyak hal, dengan cepat bertanya kepada kakaknya, Kak, apakah kau sudah mengenal kakak sebelum aku membawanya ke kuil roh? Ye Qingxuan dengan cepat berkata, aku sebenarnya tidak mengenalnya. Saat aku melihatnya di kuil roh, itu adalah pertemuan kedua kami. Ye Wan-er segera bertanya, kenapa kau tidak mengenali kakak saat itu? Ye Qingxuan berkata, Yi Tianyun dapat mengubah wajahnya dengan mudah. Aku tidak mengenali wajah yang dia gunakan saat itu. Sebenarnya, Yi Tianyun adalah seorang pria dengan banyak prestasi di dunia luar, misalnya, turnamen pavilion bintang dan penghancuran kota naga. Ye Qingxuan menambahkan, yang terpenting adalah Yi Tianyun lah yang menyelamatkanku dari jebakan Lei Yun. Ye Wan-er terkejut mendengar bahwa wajah Yi Tianyun sebelumnya palsu dan dialah yang menyelamatkan adiknya saat membutuhkan pertolongan. Seingatnya, saudara perempuannya diselamatkan oleh seorang pria yang lebih muda atau seusia dengan Ye Wan-er, yang berarti Yi Tianyun jauh lebih muda daripada penampilannya saat ini. Kedua saudari itu mulai mendiskusikan apa yang mereka ketahui tentang Yi Tianyun karena mereka penasaran tentang Yi Tianyun. Pada saat yang sama, Yi Tianyun tidak memperhatikan apa yang mereka diskusikan dan hanya memurnikan pil detoksifikasi untuk leluhur tua tanpa peduli. Dia akhirnya menghabiskan satu pil detoksifikasi dan segera memberikannya kepada leluhur tua. Dia juga berkata, leluhur tua membutuhkan beberapa pil detoksifikasi lagi untuk mendetoksifikasi sistem tubuhnya sepenuhnya. Leluhur tua itu mengangguk dan segera memakan pil yang baru saja diberikan Yi Tianyun. Wajah leluhur tua itu tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, tetapi segera diikuti oleh muntah darah hitam. Darah hitam itu membuat rumput yang bersentuhan dengannya layu hanya dalam hitungan detik. Kedua saudari itu segera bergegas menghampiri leluhur tua dan bertanya, apakah Anda baik-baik saja, leluhur tua? Aku baik-baik saja, dan aku merasa lebih ringan setelah memuntahkan benda hitam itu. Ye Qingxuan mengalihkan perhatiannya ke arah Yi Tianyun dan bertanya, bagaimana kau tahu cara memurnikan pil detoksifikasi untuk leluhur tua? Setahuku, racun itu adalah racun khusus yang dibuat oleh guru kekaisaran. Yi Tianyun mengusap kepalanya dan berkata, aku bisa mencium aroma bahan racunnya, dan dengan informasi itu, aku bisa menentukan bahan yang dibutuhkan untuk membuat penawarnya. Ye Qingxuan langsung berteriak kegirangan, kau memiliki kemampuan Raja Tabib. Kau harus menjadi Raja Tabib di masa depan. Raja pengobatan sama dengan seorang Grandmaster Alkemis. Ye Wan-er terkejut lagi dan bertanya, kakak bisa menjadi Raja pengobatan? Aku. Yi Tianyun langsung merasa malu karena setengah berbohong. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengetahui komposisi racun itu dengan bantuan mata penilai, karena seharusnya tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Yi Tianyun mengingatkan leluhur tua bahwa dia masih harus meminum beberapa pil detoksifikasi lagi untuk mengalihkan pembicaraan. Leluhur tua itu mengangguk geli, karena Yi Tianyun tak pernah berhenti membuatnya kagum. Yi Tianyun kemudian menyerahkan beberapa pil detoksifikasi kepada leluhur tua. Aku harus pergi mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan datang. Aku juga. Ye Qingxuan pun meminta izin untuk pergi. Leluhur tua itu mengangguk sambil mencoba rileks dan meminum pil lagi. Ye Wan-er tinggal bersama leluhur tua untuk merawatnya jika dia membutuhkan bantuan di kemudian hari. Sementara itu, di luar kediaman leluhur tua, Yi Tianyun dengan cepat bertanya kepada Ye Qingxuan, apakah kau masih menyimpan rumput pengumpul jiwa untukku? Dia membutuhkan rumput itu untuk membuat pil pengumpul jiwa agar bisa menembus ke level berikutnya dan mampu menghadapi Jenderal Naga. Ye Qingxuan mengangguk dan berkata, kau bisa mengambil semua rumput pengumpul jiwa yang dimiliki ras roh di dalam gudang. Yi Tianyun langsung berkata, aku tidak membutuhkan semuanya. Aku hanya membutuhkan sekitar 100 saja. Ye Qingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata,
Rumput pengumpul jiwa adalah barang langka, rumput pengumpul jiwa di dalam gudang bahkan tidak mendekati 100. Kau bisa mendapatkan semuanya, karena jumlahnya di bawah perkiraanmu. Yi Tianyun terkejut mendengar bahwa meskipun mereka dapat memanen rumput pengumpul jiwa dengan mudah, jumlahnya masih sedikit. Yi Tianyun langsung menyadari bahwa rumput itu benar-benar barang langka. Ye Qingxuan dengan cepat membawa Yi Tianyun menuju gudang dan segera memberikan semua rumput pengumpul jiwa yang ada di dalamnya. Yi Tianyun segera menuju pagoda roh untuk memurnikan rumput pengumpul jiwa yang dimilikinya saat itu, sementara Ye Qingxuan menuju pos terdepan untuk mempersiapkan petarung ras roh untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Yi Tianyun bergegas menuju pagoda roh karena dia ingin mencapai tahap transformasi inti tingkat 5. Di pagoda roh, dia dengan cepat memurnikan pil pengumpul jiwa sambil menggunakan mode gila untuk meningkatkan kecepatan pemurnian. Dia bahkan menggunakan aura keberuntungan untuk memastikan bahwa pil yang dia murnikan memiliki kualitas tinggi. Pada saat yang sama, Jenderal Naga memimpin sekelompok prajurit naga menuju hutan roh. Sekitar 30 naga bumi menginjak-injak tanah, mengguncang bumi, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan, sehingga mereka segera mengungsi ke tempat aman. Mereka mengkhawatirkan ras roh, karena mereka yakin naga bumi akan menginjak-injak hutan jika terus seperti ini. Bab 329. Yi Tianyun tidak peduli apa yang terjadi di luar. Untuk saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pemurnian pil pengumpul jiwa. Dia merasa seperti berada di persimpangan jalan, karena merasa sedikit ragu untuk meningkatkan tingkatan pil obat pengumpul jiwa yang saat ini dia murnikan. Dia melihat tingkat keberhasilan untuk penyempurnaan tingkat 5, dan melihat bahwa peluangnya adalah 30%. Dia mengaktifkan aura keberuntungan, dan peluangnya meningkat menjadi 50% dengan bantuan api abadi, lalu meningkat lagi menjadi 60%. Dia tahu bahwa peluang untuk gagal masih tinggi, tetapi itulah kesempatan terbaik untuk menguji efek pil pemurnian tingkat 5. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya dan menenangkan diri sambil memurnikan pil hingga tingkat pemurnian kelima. Jika itu gagal, dia masih memiliki batch berikutnya, tetapi kehilangan 3 rumput pengumpul jiwa pasti akan menyakitkan. Yi Tianyun dengan cepat mengaktifkan aura keberuntungan di akhir proses pemurnian sehingga peluang keberhasilan meningkat. Untungnya, pemurnian pil tersebut berhasil. Cahaya terang memancar dari tungku api ungu ilahi sebagai tanda keberhasilan. Yi Tianyun dengan cepat mengambil 3 pil dari tungku dan merasa puas atas keberhasilannya. Ding! Berhasil memurnikan pil pengumpul jiwa. Hadiah. 1 juta XP, 1000 poin kemahiran pemurnian pil. Yi Tianyun segera mencoba satu pil, karena dia tidak tahu perbedaan XP yang akan dia dapatkan dengan mengonsumsi pil pengumpul jiwa tingkat pemurnian kelima. Jika hanya menambahkan 5 juta XP lebih banyak daripada tingkat pemurnian keempat, itu tidak sebanding dengan risiko gagal. Ding! Berhasil mengonsumsi pil pengumpul jiwa dan mendapatkan 30 juta XP. Yi Tianyun terkejut melihat jumlah XP yang baru saja dia dapatkan. Jumlah XP yang didapatnya 2 kali lipat dari yang ia dapatkan dari rumput pengumpul jiwa tingkat penyempurnaan keempat. Tentu saja risiko itu sepadan dengan hasilnya. Dia dengan cepat mengonsumsi sisa pil yang baru saja dimurnikannya untuk mencapai terobosan. Ding! Selamat kepada penyelenggara atas keberhasilannya menembus tahap transformasi inti tingkat 5. Yi Tianyun sangat senang melihat notifikasi itu. Benar saja, jika orang-orang tahu tentang kecepatan kultivasinya, mereka pasti akan sangat iri. Yi Tianyun segera memurnikan sejumlah pil pengumpul jiwa lagi, tetapi kali ini dia memutuskan untuk memurnikan pil tingkat pemurnian keempat, karena dia tahu bahwa pil tingkat pemurnian kelima terlalu berisiko untuk dimurnikan saat ini. Tak lama kemudian, ia berhasil memurnikan 6 pil pengumpul jiwa tingkat pemurnian keempat, yang bernilai 90 juta XP. Yi Tianyun tidak menyesali keputusannya untuk berhenti di tingkat pemurnian keempat, karena dia tidak bisa mengambil risiko jatuh, terutama pada saat itu. Untuk mencapai tahap transformasi inti tingkat 6, dia membutuhkan sekitar 160 juta XP. Dan berkat pil pengumpul jiwa tingkat pemurnian kelima, dia hanya membutuhkan 110 juta XP. Dan setelah dia mengonsumsi 6 pil pengumpul jiwa tingkat pemurnian keempat, dia hanya membutuhkan 20 juta XP lagi untuk mencapai terobosan. Yi Tianyun segera keluar dari ruang pemurnian untuk mencari cara meningkatkan levelnya sebelum Jenderal Naga tiba. Dia ingin mencari para pengintai yang akan dikirim Jenderal Naga di depan pasukan utama. Saat ia keluar dari ruang pemurnian,
Ye Qingxuan bergegas menghampirinya dan dengan gugup berkata, prajurit Jenderal Naga telah mendekat, dan mereka membawa banyak naga bumi. Musuh akan tiba dalam waktu sekitar setengah hari. Yi Tianyun dengan cepat menyeringai dan bertanya, bagaimana dengan status leluhur tua? Aku ingin tahu apakah leluhur tua cukup layak untuk membantu kita dalam pertempuran. Ye Qingxuan berkata, leluhur tua akan menunggu di pagoda roh untuk memulihkan diri dan bermeditasi sampai Jenderal Naga datang. Yi Tianyun menyeringai sekali lagi, karena dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan banyak XP tanpa hambatan untuk saat ini. Dia mengangguk penuh semangat ke arah Ye Qingxuan dan langsung berkata, biarkan perang dengan kekaisaran dunia bawah dimulai. Bab 330. Yi Tianyun dan Ye Qingxuan segera pergi ke lantai atas pagoda roh untuk mencari leluhur tua. Mereka melihat leluhur tua sedang bermeditasi di tengah ruangan dan segera mengangkat pandangannya untuk melihat bahwa Yi Tianyun dan Ye Qingxuan sudah berada di sana. Yi Tianyun berkata, leluhur tua tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Leluhur tua dengan cepat berkata, ini berkat pil detoksifikasi yang kau buat untukku, tubuhku lebih ringan dari sebelumnya, tetapi sayangnya aku tidak punya cukup waktu untuk memulihkan kultivasiku. Aku bisa membantumu melawan Jenderal Naga dengan mengendalikan formasi agung dari sini. Aku tidak bisa melawan Jenderal Naga secara langsung. Leluhur tua menambahkan, dengan aku mengendalikan susunan besar kebingungan jejak. Aku akan memastikan bahwa kau tidak akan terlihat oleh musuh di bawah tahap transformasi inti. Musuh yang lebih tinggi dari itu mungkin dapat melihatmu, tetapi kemudian aku akan membantumu bertarung dari sana. Yi Tianyun mengangguk-angguk gembira, dia tidak tahu bahwa formasi besar kebingungan jejak bisa menyembunyikannya di depan mata musuh. Dia akhirnya menyadari mengapa kuil roh masih berdiri tegak meskipun bermusuhan dengan kekaisaran dunia bawah. Susunan agung itu memang sangat ampuh. Yi Tianyun kemudian berkata, sekarang, kita tinggal menunggu musuh datang. Setengah hari kemudian, Jenderal Naga tiba bersama rombongan prajurit naganya di tepi hutan roh. Jenderal Naga mengambil jimat ilahi dari cincin penyimpanannya dan memerintahkan, berhenti. Berjalanlah dengan hati-hati menuju hutan sementara aku menyelinap dari samping dan menggunakan rune ilahi di tanganku untuk membakar hutan. Para prajurit naga mengeluarkan jimat ilahi dari cincin penyimpanan mereka sendiri, yang dapat memberi mereka kekebalan terhadap efek susunan besar kebingungan jejak. Hutan itu seharusnya sulit terbakar, tetapi dengan kekuatan Jenderal Naga, hutan itu terbakar seperti kayu kering. Jenderal Naga tahu bahwa susunan besar kebingungan jejak akan menjadi tidak berguna begitu, tidak ada lagi pohon yang dapat digunakan untuk membingungkan orang. Pada saat yang sama, leluhur tua mengerutkan kening ketika mengetahui bahwa musuh memiliki penangkal terhadap susunan besar kebingungan jejak. Dia segera memberitahu Yi Tianyun dan Ye Qingxuan. Mereka memiliki sebuah benda untuk menahan efek dari formasi besar kebingungan jejak, dan mereka membakar hutan untuk membuat formasi besar kebingungan jejak tidak dapat digunakan. Ye Qingxuan sedikit terkejut bahwa musuh telah menemukan kelemahan dari formasi besar kebingungan jejak, dan bahkan telah mempersiapkan tindakan balasan seperti itu. Tetapi saat dia memikirkan solusinya, leluhur tua berdiri dan mengambil kendali atas semua rune ilahi di ruangan itu. Leluhur tua itu langsung mencibir dan berkata, mereka terlalu naif untuk berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan susunan besar kebingungan jejak begitu saja. Pagoda roh kemudian bersinar terang, dan dengan cepat awan hitam terbentuk di atas area yang terbakar, dan tidak lama kemudian hujan turun, memadamkan api yang langsung membakar hutan. Kabut tebal muncul di hutan, membutakan prajurit dan naga bumi, dan seketika itu juga, mereka menyerah pada kekuatan arai besar kebingungan jejak. Bukan hanya prajurit itu, tetapi Jenderal Naga sendiri pun bingung harus pergi kemana, dan hampir saja berjalan langsung ke pohon beberapa kali. Di pagoda roh, leluhur tua memberi isyarat kepada Yi Tianyun, pergilah dan serang mereka. Mereka telah jatuh ke dalam kekuatan formasi besar kebingungan jejak. Bagus, perang telah dimulai. Yi Tianyun mengangguk dengan gembira dan segera berjalan keluar dari pagoda roh untuk membunuh pasukan Jenderal Naga. Bersambung.